Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Aku adalah seorang lifestyle enthusiast. Di video kali ini aku akan nge-review salah satu tempat yang menurut aku cantik banget guys di Jakarta. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira ini di mana? Yaps, ini adalah di New Resto, ada di Ancol. Nah, kali ini aku juga akan nunjukin ke teman-teman nih, karena aku kesana itu naik transportasi umum. Aku naik busway. Kita itu bisa naik busway dari Jakarta Pusat atau bahkan dari Jakarta Selatan ke daerah Ancol. Kebetulan rutenya gampang banget, jadi buat teman-teman yang domisilinya itu ada di Jakarta Selatan, misalnya daerah Blok M atau Senayan, ataupun Jakarta Pusat, itu teman-teman bisa naik Transjakarta rute nomor 1, koridor nomor 1. Nggak usah ganti-ganti karena bener-bener satu jalur guys. Kalian bisa sampai di tempat Jakarta Kota, stasiun Jakarta Kota. Nah setelah dari Jakarta Kota itu tinggal naik GrabCar, itu udah murah banget. Karena sudah deket banget, jaraknya tinggal sekitar 5 kilo aja. Nah ini dia, kita sudah sampai di pintu masuk ke Ancol. Kita udah bisa lihat mainan warna merah itu yang ada di sebelah kiri. Tapi unfortunately aku nggak ke Dufan, aku nggak mainan juga. Jadi kita cuma lewat aja ya. Untuk masuk ke Ancol itu kita harus bayar dulu per orang dan juga bayar harga tiket mobilnya. Ini aku beli tiketnya itu di tiket.com, ada hitungannya gitu. Jadi setiap orang kalau misalnya weekdays itu harganya berapa, kalau weekend itu harganya berapa, itu udah ada informasinya semua di tiket.com. Untuk menghindari antri-antri dan segala macam, akhirnya kita udah pesan dulu nih tiketnya sebelum hari H. Tiket masuknya memang nggak mahal sih kalau ke Ancol itu. Dan ini aku masuk dari gerbang barat. New Resto posisinya ternyata lumayan dalam, jadi sebelum ke New Resto itu kita lewat beberapa tempat di Ancol. Ini ada Pantai Indah di Ancol, lewat juga ya, jadi di atasnya itu ada permainan gondola. Terus kita ngelihat kayak AW, Indomaret Point di dalam daerah Ancol ini. Dan lumayan rame ya, karena ini hari weekend. Dan akhirnya kita sudah sampai di Putri Duyung di Ancol. Jadi sebenarnya Putri Duyung ini itu adalah cottage atau kayak jenis hotel gitu. Tapi untuk masuk ke sini tuh kita nggak harus nginep guys. Kita bisa aja tinggal makan di restorannya dia yang namanya Nyiur itu. Di dekat sini itu juga ada tempat-tempat lainnya seperti The Pier. Terus di sini aku sebenarnya pengen sih guys naik gondola ini. Tapi lagi panas ya waktu itu jadinya agak males juga. Setelah itu kita sampai di Nyiur Resto and Cafe. Nyiur Resto and Cafe ini tempatnya nyaman banget deh. Udah hijau banget. Terus vibes-nya itu berasa kita lagi di Bali gitu guys. Nah di sebelahnya itu ada hotel yang namanya Putri Duyung tadi, Putri Duyung Cottage. Nah kesini itu kita cuma mau makan aja. Jadi dia itu punya tempat makan yang indoor di dalam situ yang ber-AC sama yang outdoor. Kita pilih untuk duduk dan makan di daerah yang outdoor karena kita mau ngejar view-nya yang cakep itu. Tempatnya lumayan besar, jadinya bisa social distancing banget. Antara meja itu jaraknya juga cukup besar ya guys. Abis makan itu kita nanti bisa foto-foto di tempat yang ini. Jadi di New Resto itu mereka ada tempat yang bagus banget nih guys. Berasa kita lagi kayak naik kapal besar gitu. Bahkan ini tuh juga bisa buat foto-foto private gitu deh. Kayaknya bakalan cantik juga. Ini setelah makan aku sama adik aku sama teman aku, kita santai-santai dulu. Berasa lagi di Bali gitu ya, santai-santai di Bali. Padahal ini sebenarnya di Ancol aja. Di sini ada kolam buatan, warnanya biru muda, airnya itu cakep banget dan juga ada tempat-tempat duduk atau tidur-tiduran gitu di dekat-dekat pantai-pantaiannya ini. Nah dari pantainya ini kita juga bisa lihat pepohonan yang hijau-hijau, rumput-rumput. Terus juga ada kursi-kursi yang vibes-nya itu berasa kita lagi di pantai. Ya sebenarnya lumayan panas sih, cuma aku enjoy banget di tempat ini karena view-nya yang cakep banget, bisa buat healing-healing gitu deh. Kalau misalnya teman-teman nggak ada kesempatan buat ke Bali, tempat ini bisa jadi salah satu opsinya karena dari Jakarta, jadinya itu kesininya masih make sense lah ya, masih deket banget. Selain itu, kalau misalnya teman-teman mau foto-foto, di sini juga ada tempat yang bagus yang warna coklat itu. Nah sekarang aku mau nge-spill nih, kira-kira makanan apa aja sih yang ada di New Resto. Kebanyakan memang makanan Indonesia, tapi di sini kita bertiga itu beli makanan yang sama guys. Kita di sini belinya
chicken cordon bleu, jadi makanan western gitu ya. Tapi aku saranin buat teman-teman kalau misalnya teman-teman mau kesini, mendingan beli makanan Indonesianya aja deh, karena western foodnya not that good gitu. Menurut aku ya biasa aja. Tapi memang porsinya juga lumayan besar lah ya, kentangnya banyak, ada dagingnya juga. Terus di sini kita juga beli minum, ada es dawet. Yang aku beli es dawetnya enak guys, by the way. Jadi aku ngerasa New Resto ini spesialisasinya memang makanan Indonesia. Terus setelah dari New Resto itu kita ke dekat sini itu ada tempat namanya Pancoran Tea House. Jadi tempat ini itu sebenarnya juga bisa dijangkau dengan menggunakan busway nomor 1 tadi, dan turunnya itu ada di Glodok. Ini tempatnya, ini adalah salah satu tea house, tempat teh paling tua gitu di Jakarta. Ada gelas-gelas dan juga teko yang khas di depan tempat ini. Selain jualan teh yang macam-macam gitu, dia juga kasih lihat ke kita nih sejarah-sejarahnya Jakarta, sejarah-sejarahnya kota tua. Dia kasih gambar-gambar gitu, dan juga ada teh-teh yang berbagai macam rupanya. Dan selain teh, itu di sini juga ada makanan-makanan lain guys, kayak dimsum gitu. Nanti kita lihat ya. Tapi tempat ini cukup estetik sih, kayak vibes Chinatown gitu sebenarnya. Teman-teman bisa foto-foto di luar bangunannya maupun di dalam bangunannya. Itu juga vibesnya kayak old tea house gitu. Aku juga sempat foto-foto di sini. Di sini banyak gambar-gambar historis Jakarta, Batavia City, Pecinan. Terus ada lampion juga. Dan tapi di sini itu indoornya ber-AC ya guys. Cuma AC-nya memang gak terlalu dingin. Selain itu di sini juga jual berbagai snacks. Lalu tempat minum tehnya itu juga lucu banget guys. Di sini ada kayak teko kecil sama gelas yang bentuknya itu cukup lucu-lucu. Di sini kita beli oolong tea sama beli matcha latte. Matcha latte-nya sebenarnya biasa aja sih ya, karena aku lebih ngerasa di sini tehnya yang lebih enak guys. Kayak bener-bener fresh banget gitu loh. Jadi kalau kalian kesini aku rekomendasiin buat kalian itu beli teh aja, nggak usah yang modern-modern kayak matcha latte gitu, just oolong tea aja. Terus di sini itu kita juga beli dimsum. Di sini ada siomay, dimsum ayam gitu, isinya 3 biji, dan juga hakau yang isinya juga 3 biji. Dari tea house Pancoran tadi, kita jalan sedikit, jalan kaki, karena masih walking distance, cuma berapa ratus meter, ke Peta 6 dan Peta 9. Tempat ini tuh kayak food court, tapi jual berbagai macam makanan-makanan, dan tempatnya itu cukup ramai menurut aku. Ini namanya Peta 6, kalau yang ini, di Chandra tempatnya itu. Jadi teman-teman bisa cari makanan, hampir semua makanan itu di sini ada gitu, tapi secara rasa memang ada yang enak, ada juga yang biasa aja. Tapi kebanyakan orang-orang kesini itu pada buat foto-foto guys, karena tempatnya itu cukup instagramable lah ya istilahnya buat foto-foto. Kayak vibes-nya itu kita lagi di Chinatown, terus di sini lucu juga ada jeruk-jeruk besar gitu yang bisa kalian jadiin properti untuk foto-foto juga. Tempatnya itu ada lantai 2, yang di bagian bawah tadi itu lantai 1, dan di sebelah sini ada tangga untuk kita ke lantai 2. Di lantai 2 juga masih ada tempat-tempat yang jualan makanan ataupun minuman. Tempatnya sebenarnya cukup besar, tapi karena orang yang datang pengunjungnya itu banyak banget, ya jadinya berasa cukup penuh lah ya. Agak susah juga di sini buat cari tempat atau meja-meja makan gitu. Akhirnya aku, adikku sama temanku itu ke lantai 2, dan di lantai 2 itu malah ada tempat kosong untuk kita bisa makan. Karena di lantai 2-nya itu lebih sepi guys. Ini kita lihat-lihat, jadi di sini ada yang jualan bento, ada yang jualan kayak street food, dan harganya itu menurut aku masih make sense banget. Di sini aku cobain ada yang jual cendol karena penasaran, itu aku cobain cendol sinyo namanya. Tapi ya menurut aku nggak that wow sih rasanya, ya oke lah gitu kalau untuk kita yang haus, yang butuh sesuatu yang segar. Dan kita masih dapat tempat duduk di bagian atas ini karena agak sepi. Nah, setelah jalan-jalan ke 3 tempat tadi, itu kita memutuskan untuk pulang, bisa naik busway lagi. Jadinya hemat banget kan guys. Ini kita naik dari halte Glodok, nanti kita akan turun di halte Bendungan Hilir. Jadi di sini kalian itu bisa sampai Blok M tanpa harus ganti rute Transjakarta. Tinggal naik aja Transjakarta koridor nomor 1.
I think that's all from me untuk vlog kali ini. Thank you guys for watching. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.